Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisyah, NIM E103220106 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas PPAPK. Jadi di sini saya akan membahas bab 1 dan bab 2 dari buku yang berjudul Isu-isu Pembangunan, Teori dan Praktek di Mata Kuliah Teori Pembangunan. Pada bab 1 yang berjudul Konsep Dasar Teori Pembangunan dalam Perspektif Diakronis, pembangunan merupakan suatu perubahan atau perbaikan dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi secara tersusun dan terencana. Pengertian dan pergeseran nilai di dalam teori pembangunan menimbulkan berbagai interpretasi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian besar masyarakat lapisan terbawah. Kemudian lahirlah indikator sosial yang mencakup antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, dan lain-lain. Indikator sosial ini akan membantu perbaikan rakyat kecil dalam kerangka struktur dan lembaga sosial yang ada. Setiap negara harus menemukan standar hidup negara dan rakyatnya, minimal sandang, akomodasi, gizi, kesehatan, dan pendidikan. Setiap negara juga harus menentukan kualitas kebutuhan masing-masing negaranya sesuai apa yang ada. Dengan begitu, negara akan dapat mengetahui dengan jelas apa saja yang harus diperbaiki dan dirubah dengan target pembangunan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa ide indikator sosial akan gagal bagi kaum miskin dikarenakan makin meningkatnya ketimpangan baik di dalam lingkup global maupun nasional, mendorong para negarawan dan ilmuwan untuk memikirkan konsep pembangunan yang lebih adil. Reaksi pertama yaitu dari pendukung aliran ekonomi politik neoklasik. Kontradiksi kapitalis dan sejarah perkembangan kapitalisme menyebabkan underdevelopment di negara-negara satelit dengan melalui eksploitasi surplus ekonomi dari negara satelit tersebut. Pendukung aliran politik ekonomi neoklasik berpendapat bahwa proses proletarian negara perkapitalis yang terwujud antara lain di dalam berbagai macam ketimpangan merupakan akibat langsung hubungan eksploitatif antara kapitalis, metropolis, nasional, dan periferi. Dudley Search pada tahun 1969 menegaskan bahwa ada 3 hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara, yaitu yang pertama, apa yang tengah terjadi dengan kemiskinan, apa yang tengah terjadi dengan pengangguran, dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan. Apabila jawaban atas ketiga hal tersebut adalah penurunan secara substansial, maka tidak diragukan lagi bahwa negara tersebut baru mengalami periode pembangunan. Ivan Lynch menemukan suatu konsep yang dimana ia menganalisis secara tajam proses pembangunan yang di satu pihak mengantarkan manusia pada masyarakat, industri, dan alat dalam arti yang luas, yang memberikan kebebasan individu. Dia menolak adanya kemajuan teknologi yang membuat manusia ketergantungan pada teknologi tersebut. Jika kemajuan teknologi yang pesat memang akan memudahkan segala pekerjaan manusia, akan tetapi manusia akan menjadi manja, ketergantungan, dan bisa-bisa saja bahkan tidak mau bekerja. Manusia memang diberikan pilihan sendiri bagaimana ia akan menjalani hidup. Akan tetapi jika manusia sangat berketergantungan dengan teknologi, maka bisa saja menyebabkan kebodohan. Selanjutnya pada bab 2 yang berjudul Paradigma dalam Pembangunan. Paradigma adalah bagian dari pola disiplin intelektual. Paradigma merupakan sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Fungsi dari paradigma adalah untuk menjadi dasar bagi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Tujuan paradigma sendiri adalah untuk membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai hal atau dengan orang lain. Paradigma pembangunan merupakan pola berpikir atau cara berpikir, kerangka berpikir untuk melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi kerangka aspek sosial, politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, aspek infrastruktur, aspek pendidikan, aspek teknologi, aspek budaya, dan lainnya.
Dalam setiap pembangunan, landasan dalam setiap pembangunan harus berlandaskan Pancasila. Dalam pemerintahan berlandaskan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang membedakan negara maju dan negara berkembang identik dengan pendapatan per kapita rakyatnya dalam pembangunan ekonomi. Sudah seharusnya pendapatan rakyatnya bisa mencapai target atau tujuan yang dimana untuk menghindari angka kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan. Yang menjadi indikator berhasil atau tidaknya suatu pembangunan adalah meningkatnya pendapatan nasional per kapita real, yang artinya tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Ekonomi pembangunan merupakan suatu cabang ilmu yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak mencukupi bagi proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang tertera di dalam buku Midral tahun 1968, misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan, terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Kondisi ini dilandasi argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pembangunan ekonomi, tidak boleh hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja, namun juga tentang bagaimana distribusi pembangunan tersebut. Hal ini dapat diwujudkan jika orientasi pada sumber daya manusia, atau ada yang menyebut sebagai orientasi populisme dalam pembangunan. Dalam perwujudan pertumbuhan dengan distribusi ini tentunya memerlukan strategi, salah satunya adalah strategi kebutuhan pokok. Ada yang berpendapat kebutuhan pokok mencukupi kebutuhan minimum konsumsi seperti pangan, sandang, papan, serta pelayanan misalnya kesehatan, transportasi umum, air, fasilitas, dan pendidikan. Sebenarnya kebutuhan pokok bukan hanya kebutuhan konsumsi, masih banyak kebutuhan yang lebih luas, misalnya kemampuan menyediakan kebutuhan dasar, kebutuhan untuk dihargai, dan kebebasan untuk memilih. Strategi pembangunan kebutuhan pokok merupakan suatu strategi pembangunan dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan sosial. Selanjutnya adalah strategi pembangunan mandiri yang merupakan strategi yang bertentangan dengan strategi dependensia, yang dimana strategi ini merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada negara donatur sebagai pemasok modal utama melalui hutang luar negeri. Strategi pembangunan dependensia sangat rentan menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap negara maju. Oleh karenanya, strategi pembangunan mandiri muncul sebagai perlawanan. Selanjutnya adalah strategi pembangunan berkelanjutan yang muncul seiringnya banyak terjadi masalah lingkungan, yang dimana pada strategi pembangunan ini menitik pusatkan strategi pembangunan yang memfokuskan pentingnya menjaga lingkungan, seperti yang tertera di dalam buku Lester Brown 1981 yang menunjukkan 4 area utama dari sudut pandang sustainabilitas, yang tertinggalnya transisi energi, memburuknya sistem biologis utama, ancaman perubahan iklim, serta kurangnya bahan pangan. Pada gilirannya, ini memperkuat pandangan bahwa strategi pembangunan di banyak negara seakan buta terhadap lingkungan hidup. Para pendukung utama pembangunan berkelanjutan lalu menunjukkan pentingnya strategi eco-development yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi.